Jenis pasar sawit ini adalah pasar oligopoli. Pemainnya disebut dengan oligarki, sekelompok orang yang menguasai komoditas tertentu. Jadi memang sawit ini persoalan oligarki, bro. Itulah yang saya katakan bahwa sekarang udah jalan berapa bulan? Ada 3 bulan ya, sejak Pak Luhut ditugaskan menangani biaya minyak. Kan nggak berhasil. Betul apa yang kami prediksi kan? Maaf Jenderal, kali ini Anda akan gagal. Yang harusnya kan 2 minggu. Harga TBS sawit anjlok ya. Petani sengsara sementara ekspor sawit meningkat. Ada apa ini? Nah ini udah serial dari kelapa sawit dari minyak goreng, kemudian sekarang ke bahan bakunya. Nah ini tentunya ada apa ini ya? Apa permasalahannya? Padahal kita adalah produsen CPO terbesar di dunia. Nah ini sangat mengkhawatirkan sekali. Nggak usah dicabut. Ini bagaimana ini bisa terjadi pada saat harga CPO naik ya, sementara harga TBS-nya itu jatuh begitu. Nah ini ada kesalahan di mana ini Bang? Silakan Bang. Ya jadi inilah bentuk di mana memang ketimpangan itu betul-betul terjadi ya. Bayangkan harga CPO ini naik terus. Ya, saya kira ini sepanjang Januari ya, kalau kita lihat datanya Januari sampai Juni, ini kita mengalami kenaikan CPO naik terus. Tetapi kenaikan CPO ini tidak berdampak kepada kenaikan harga TBS. Harga TBS ini malah jatuh turun. Ya menurut saya ini bukan persoalan Ukraina ya, karena Ukraina ini adalah minyaknya dari sunflower bunga matahari ini nggak banyak. Ya dibandingkan kita punya 53 juta ton. Nggak ada yang nandingin kita ini. Untuk urusan minyak sawit kita punya 53 juta ton. Bayangkan setiap tahun ya kita produksi sawit gitu. Nah ini ada persoalan menurut saya adalah sawit ini pemainnya, pasarnya adalah pasar oligarki, Bro Eko. Ya. Karena dia pasar oligarki artinya apa? Dia itu punya kebun sawitnya. Dia juga punya pengolahan sawitnya. Nah, sementara ya memang angkanya petani plasma terkait sawit ini itu lebih besar. 51% mereka yang memproduksi sawit ini adalah para petani sawit. Tetapi para petani sawit ini ya, kalau dari jumlah orangnya 51%. Tapi kalau dalam hal produktivitasnya, maka petani plasma ini produktivitasnya rendah. Artinya pengusaha eksportir CPO itu nggak bisa mengandalkan dari petani plasma. Mereka mengandalkan dari kebun mereka sendiri. Karena pemain eksportir juga pemain mempunyai produksinya, punya sawitnya. Gitu. Nah ini yang membuat kenapa harga sawit ini naik, sementara yang menikmati bukan petani plasma yang banyak ini. Yang menikmati ya para pemain oligarki yang sedikit ini. Nah menurut saya disinilah yang kemudian harus diperbaiki tata niaga, tata kelola dari persawitan kita. Kita tahu bahwa harusnya ketika harga ekspor naik, ini harga TBS juga naik. Harga TBS ini singkatan ya, tandan buah segarnya. Yang kemudian dikirim dari petani, TBS-nya ini dihitung per kilonya, per kilo kemudian dimasukkan ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Nah ini ternyata kenikmatan windfall profit dari sawit ini tidak dinikmati oleh para petani sawit, petani plasma kita ini. Nah ini kan harusnya ada satu mekanisme di mana ya para pabrik-pabrik pengolah sawit ini harus mengedepankan para petani plasma ya, dan kemudian mereka ini harus ada para eksportir ini ya. Sekarang sebenarnya udah ada peraturan tuh untuk minyak nabati bahwa setiap minyak nabati itu dikasih QR, di mana di QR ini bisa dikasih tahu ini diproduksi dari lahan mana. Nah saya kira
kita ini perlu mengikuti standar internasional ini untuk minyak nabati dan juga untuk produk-produk pertanian lainnya, bahwa ini harus dipastikan bahwa produk yang diekspor ini ya ini berasal dari para petani-petani sawit, petani plasma sawit. Bukan berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh 1-2 orang saja. Nah, ini yang harusnya diatur dalam regulasi. Agar setiap ekspor itu ada komponen petani plasmanya itu lebih besar dibandingkan para pemain oligarki. Paham ya? Jadi ini harus ada dibuat regulasi di mana perusahaan eksportir sawit ini harus menjelaskan kepada pihak bea cukai bahwa sawit yang dia jual itu mayoritas berasal dari petani plasma, bukan berasal dari perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu saya kira itu bisa mengendalikan, bisa memastikan nanti harga TBS itu akan mengikuti dari harga ekspor internasional. Selama itu tidak ada aturan, ya, selama itu juga petani plasma ini akan ditinggalkan. Jadi mereka tidak sama sekali tidak menikmati kenaikan ekspor sawit yang terjadi di internasional. Karena ya hari ini kita saksikan harga TBS-nya turun sementara harga sawit itu masih berada di level yang tinggi. Meskipun sudah turun juga, tapi levelnya masih tinggi. Nah, yang berikutnya, saya ingin katakan bahwa ada persoalan petani sawit, petani plasma kita ini ya, kebunnya ini belum tersertifikasi secara ISPO ataupun RISPO. Jadi ada lembaga internasionalnya, ada juga sertifikasi nasional kita. Jadi kalau belum bersertifikasi ISPO, yang sertifikasi itu adalah penanaman sawit secara berkelanjutan. Kalau dia belum punya sertifikasi ini nggak bisa diekspor. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa petani plasma ini tidak menikmati hasil ekspor, karena mereka belum punya sertifikat. Nah, ini yang harusnya ya menurut saya Badan Sawit Nasional ya, BPD PKS, Badan apa istilahnya itu, Penghimpunan Dana Kelapa Sawit, ini kan punya pendapatan dari para pengusaha sawit. Nah, ini yang kemudian pendapatan ini itu harus dibantu kepada petani-petani sawit supaya mereka memiliki sertifikasi sawit. Nah, inilah salah satu solusi agar petani-petani plasma sawit kita ini punya sertifikasi ekspor, sehingga kalau mereka punya sertifikasi ekspor, mereka juga akan menikmati ketika ekspor ini lagi tinggi, petani plasma juga akan menikmati TBS mereka dengan harga yang tinggi. Saya kira itu ya, clear ya. Jadi silakan. ini Bang ya, apa ada harusnya lagi-lagi ya, kalau tadi topik pertama kita bicara komoditas cabai ya. Ini kalau cabai ini ya dari bisa langsung gitu loh, dari pertaniannya ke pasar misalnya. Tapi kan kalau sawit ini berbeda lagi ya, karena petani sawit kan nggak bisa mengolah begitu saja ya, kemudian untuk jadi komoditas seperti minyak goreng atau apa ya, sehingga sangat di sawit ini sangat rentan terjadinya monopoli ya sebetulnya Bang ya. Iya. Monopoli atau bahkan oligopoli gitu. Jadi beberapa orang saja yang kemudian menguasai gitu, memonopoli sawit ini gitu. Jadi meskipun tadi di pasaran harganya normal, tapi kemudian di petani sawitnya harganya jatuh gitu kan. Sehingga meskipun di pasar internasional mahal, petani sawitnya tetap rugi-rugi juga. Ini kan keserakahan sebetulnya ya dari para orang yang melakukan monopoli terhadap komoditas sawit ini. Dan lagi-lagi ya negara harusnya hadir gitu. Harusnya negara melindungi nih para petani sawit dan bukan malah menjadi yang berkolaborasi gitu ya dengan para oligarki di persawitan ini. Gitu. Gimana Bang? Ya, saya kira riset tentang pasar sawit itu banyak dilakukan oleh berbagai lembaga akademik ya. Dan dalam riset itu, hampir semua riset itu menemukan bahwa jenis pasar sawit ini adalah pasar oligopoli. Pemainnya disebut dengan oligarki, sekelompok orang yang menguasai komoditas tertentu. Jadi memang sawit ini persoalan oligarki, bro.
Itulah yang saya katakan bahwa sekarang udah jalan berapa bulan? Ada 3 bulan ya sejak Pak Luhut ditugaskan menangani biaya minyak penurunan minyak goreng. Kan nggak berhasil. Betul apa yang kami prediksi kan? Maaf Jenderal, kali ini Anda akan gagal. Ini sudah yang harusnya kan 2 minggu. Ingat ya Bu Eko ya, mungkin kalau ada videonya kita bilang ini harusnya 2 minggu. Ini udah hampir 3 bulan. Sudah. Pak Jokowi dalam statement mengomentari Pak Zulhas mengatakan di berbagai daerah saya menemukan masih 15.000. Nah loh, targetnya 14.000. Pak Jokowi mengatakan 15.000, berarti kan gagal. Meskipun Pak Jenderal yang menangani, ya Pak Luhut yang menangani, tapi kan gagal. Kenapa? Sederhana saja, ini pasarnya oligopoli, pemainnya oligarki, dan Pak Luhut adalah bagian dari oligarki itu. Kenapa saya katakan bagian? Lah orang yang ditangkap kemarin dalam mafia minyak goreng itu sering bolak-balik ke kantornya Pak Luhut. Jadi interaksi Pak Luhut dengan kelompok-kelompok ini cukup intens. Nah, orang yang seperti itu ya nggak akan bisa menangani persawitan sampai kapanpun, bahkan sampai nanti periodenya Pak Jokowi 2024 ini berakhir pun nggak akan sanggup. Kecuali kalau Presiden Jokowi langsung mengganti, bukan orang yang sama sekali terlibat dalam oligopoli, oligarkinya minyak sawit. Dia punya keberanian, dia nanti yang akan berhasil. Tapi kalau sekarang, mohon maaf Pak Jenderal, Anda tidak akan berhasil. Karena kita tahu ini karakter pasarnya adalah oligarki, dan ini adalah memang sengaja didesain oleh para oligarki agar minyak goreng ini tetap mahal. Karena nggak ada yang main selain dari mereka sendiri kan. Yang kita sarankan juga tidak dilakukan ya kan. Seperti menugaskan BUMN tertentu untuk memproduksi minyak goreng. Dan dia memproduksinya harus besar. Karena dengan produksi yang besar, dia akan bisa menentukan harga. Tapi kan tidak dilakukan. Kita tidak pernah mendengar suara itu. Yang dilakukan adalah minyak kita itu ya. Yang merasa seolah-olah minyak kita itu jawabannya. Padahal cara mendistribusikannya itu problem. Yang kedua, jumlahnya berapa banyak minyak kita itu. Apa bisa menutupi kebutuhan minyak curah? Ya, itu satu problem menurut saya. Ya, ada yang menarik juga sebetulnya pada saat tingkat keyakinan Presiden sangat tinggi waktu itu menugaskan Pak Luhut ya sampai bisa menyampaikan 2 minggu pasti turun ya kan ke harga HET kalau nggak salah. HET 14.000 ya. Ya. Padahal memang harapan masyarakat pasti kembalinya bukan ke 14.000 karena itu harga yang sudah naik ya kan. Tapi ke yang sebelumnya itu di sekitar 11.000. Kemudian sebulan target tidak tercapai, hanya turun Rp300 kalau nggak salah. Kemudian muncullah narasi bahwa negara itu seperti tidak punya martabat, ya, menggunakan minyak curah, ya kan? Dibandingkan hanya Indonesia dan Bangladesh begitu. Jadi mengarahkan masyarakat untuk mewacanakan untuk kemasan, minimal kemasan sederhana. Dan setelah itu narasinya berubah lagi adalah memperlakukan aplikasi Peduli Lindungi begitu. Nah, ini kok susah banget gitu kalau mau ngasih subsidi ya subsidi begitu kan untuk menurunkan harga atau bagaimana. Dan terakhir informasi bahwa APBN surplus begitu. Ini menurut saya sesuatu hal yang ironis begitu ya. Harusnya kalau memang istilahnya APBN surplus harusnya mampu menangani begitu ya pemberian subsidi apakah mau secara langsung ataupun mekanisme yang sebaiknya seperti apa ya untuk penanganan minyak goreng ini. Dan apalagi seperti yang sering di segmen ini diusulkan untuk membangun BUMN khusus minyak goreng ya CPO ya dan dikuasai negara begitu, lahannya dikuasai negara dan itu solusi yang terbaik saya kira. Sempat baca juga ternyata ada keinginan untuk seperti itu, tapi yang jadi masalah apakah itu akan mekanismenya penugasannya apakah akan kembali bagi-bagi jatah seperti halnya ke
BUMN yang ada yang sekarang banyak yang kolaps begitu. Nah, seperti itu yang menjadi pertanyaan. Ya, silakan Bang, statement terakhir ya. Ya, saya kira terkait mengenai harga TBS ini perlu memang campur tangan dari banyak pihak ya. Terutama bagaimana kelembagaan sawit yang kita punya, yaitu Badan Pengelolaan Dana Sawit, BPDPKS, ini untuk bekerja on behalf publik, on behalf petani. Jangan bekerja on behalf dari pengusaha sawit. Saya tahu meskipun lembaga ini diinisiasi oleh para pengusaha sawit, dan kalau kita lihat dari anggota pengarah dari BPDPKS ini kan mayoritas adalah para pengusaha sawit. Tapi para pengusaha ini atau BPD ini kan adalah instrumen negara. Dia harus bekerjanya untuk bekerja negara, bukan bekerja 1-2 segelintir orang. Nah, sebagai institusi negara, BPDPKS ini perlu memastikan, bahkan kita harus punya target, harus kita tanyain targetnya, bahwa ini harus mayoritas petani plasma kita ini harus tersertifikasi. Supaya apa? Dengan tersertifikasi mereka bisa menikmati ekspor, menikmati tingginya harga ekspor. Jangan yang menikmati ini hanya perusahaan-perusahaan besar saja. Yang jelas mereka punya sertifikasi lah, mereka perusahaan besar. Tapi ini kasihan ya, jumlahnya lebih banyak, jumlah petani plasma ini lebih banyak dibandingkan petani pengusaha besarnya, pasti itu. Dan itu mereka tidak tersertifikasi, itu problemnya. Jadi mereka ini menanam, tetapi mereka tidak masuk dalam gelombang pasarnya. Ini kan tidak adil. Ini kan yang menyebabkan ketimpangan, dan ketimpangan itu sengaja dibiarkan gitu loh. Agar yang menikmati ini hanya kelompok tertentu saja. Nah, ini BPDPKS sebagai instrumen negara harus berpikir keras untuk ini. Ada kepalanya dipilih oleh negara, pemimpinnya direstui oleh Kementerian Keuangan. Jadi ini yang harusnya mereka berpikirnya kenegarawanan. Bukan berpikirnya hanya menguntungkan status mereka dan kedekatan mereka dengan para pengusaha-pengusaha besar tertentu. Ya, saya kira ini solusinya. Marilah kita berpikirnya, para pengelola kelembagaan pengelola sawit ini berpikir negarawan. Bagaimana caranya TBS ini naik? Artinya petani ini terlibat dalam harga ekspor sawit yang tinggi, bukan sekedar mereka menjadi etalase bahwa sawit kita ini mayoritas adalah petani plasma. Ya, itu mah etalase. Kita harus mengatakan bahwa sawit ini ya meskipun petani plasmanya banyak, tapi mereka belum menikmati. Mereka belum bisa masuk dalam pasar karena mereka tidak punya sertifikat untuk masuk itu. Demikian. Oke, baik. Saya kira untuk topik ini udah sangat clear ya. Dan sebelum kita lanjut ke topik yang terakhir, pemirsa jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, ya. Klik tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi update berikutnya.